Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa yang beriman, kembali lagi di coretan 16 dalam kajian Jumat alias Jimat. Kali ini coretan 16 akan membagikan materi adab memuliakan Al-Quran. Ada 11 adab dalam memuliakan Al-Quran. Sebelumnya, Al-Quran adalah kalam Allah yang di dalamnya tidak ada kebatilan atau kebohongan. Al-Quran memberikan petunjuk jalan yang lurus dan memberikan bimbingan kepada umat manusia di dalam menempuh perjalanan hidupnya agar selamat di dunia dan di akhirat, dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam riwayat Imam Muslim dijelaskan, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat pada hari kiamat bagi yang membacanya ataupun ahlinya. Ada juga di hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW sabda, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Baiklah, 11 poin adab memuliakan Al-Quran. 1. Agar membaca dalam keadaan yang sempurna, suci dari najis, dan dengan duduk yang sopan juga tenang. Pemirsa, membaca Al-Quran dianjurkan dalam keadaan suci, namun apabila dia membaca dalam keadaan najis, diperbolehkan dengan ijma umat Islam. Imam Haramain berkata, orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan najis, dia tidak dikatakan mengerjakan hal yang makruh, akan tetapi dia meninggalkan sesuatu yang utama. Kedua, membaca dengan pelan atau tartil dan tidak cepat, agar dapat menghayati ayat yang dibaca. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membaca Al-Quran hatam kurang dari 3 hari, berarti dia tidak memahaminya. Hadis riwayat Ahmad dan para penyusun kitab-kitab sunnah. Rasulullah SAW telah memerintahkan Abdullah ibnu Umar untuk menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari atau seminggu. Ada juga Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, Zaid bin Tasib, mereka menghatamkan Al-Quran sekali dalam seminggu. 3. Membaca Al-Quran dengan khusyuk. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran dan menangislah. Apabila kamu tidak menangis, maka usahakan seakan-akan menangis karena ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Al-Bazzar. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 109 yang artinya, dan mereka mensyukur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. 4. Agar membaguskan suara di dalam membacanya. Sebagaimana sabda Rasulullah, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Di dalam hadis lain dijelaskan, tidak termasuk umatku orang yang tidak melakukan Al-Quran. Maksud hadis di sini yaitu membaca Al-Quran dengan susunan bacaan yang jelas dan terang, makharijul hurufnya, panjang pendek bacaannya, serta tidak keluar dari ketentuan kaidah tajwid. Jadi boleh saja kita melakukan Al-Quran asal tidak keluar dari kaidah tajwid tersebut. Pemirsa, yang kelima, membaca Al-Quran dimulai dengan isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Isti'adzah itu ta'awud yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 98 yang artinya, dan jika kamu akan baca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Apabila ayat yang dibaca dimulai dari awal surat, setelah isti'adzah terus membaca basmalah, dan apabila tidak di awal surat, cukup membaca isti'adzah saja kawan. Terkhusus di surat At-Taubah, walaupun dibaca mulai awal surat, tidak usah membaca basmalah, cukup dengan membaca isti'adzah saja. 6. Berusaha memahami arti dan makna Al-Quran. Dijelaskan dalam Quran Surat Muhammad ayat 24, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Jadi, membaca Al-Quran dengan berusaha mengetahui artinya dan memahami
inti dari ayat yang dibacakan dengan beberapa kandungan ilmu yang ada di dalamnya. Jadi kita harus mengerti, mentafsirkan makna Al-Quran itu sendiri. 7. Tidak mengganggu orang yang salat. Nah, membaca Al-Quran tidak mengganggu orang yang sedang salat dan tidak perlu membaca dengan suara yang terlalu keras atau di tempat yang banyak orang. Bacalah dengan suara yang lirih atau dalam hati secara khusyuk. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nasa'i, dan Ahmad, orang yang terang-terangan di tempat orang banyak membaca Al-Quran sama dengan orang yang terang-terangan dalam sedekah. Hadis lain juga dijelaskan, ingatlah bahwasannya setiap hari dari kamu munajat kepada Robnya, maka janganlah salah satu dari kamu mengganggu yang lain. Dan salah satu dari kamu tidak boleh mengangkat suara atas yang lain di dalam membaca Al-Quran. Hadis Abu Daud, Nasa'i. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan tersebut sia-sia karena tidak mengindahkan sunnah Rasulullah SAW dalam melaksanakan ibadah membaca Al-Quran. Misalnya, contoh, dengan suara yang keras pada larut malam kita membaca Al-Quran yang akhirnya mengganggu orang yang mungkin sedang sholat tahajud ataupun yang sedang istirahat pada malam itu. 8. Menjaga Al-Quran. Adab lain ketika membaca Al-Quran ialah tidak melalaikan bacaan itu setelah mempelajarinya. Menurut Imam Nawawi, melalaikan bacaan Al-Quran merupakan suatu dosa besar. Maka semoga kita tidak termasuk orang yang melalaikan Al-Quranul Karim. 9. Mendengarkan saat dibacakan Al-Quran. Quran Surat Al-A'raf ayat 204 yang artinya, dan tak kala dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah, semoga kamu diberi rahmat. 10. Membaca Al-Quran dengan saling bergantian. Sabda Rasulullah SAW, tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan saling mempelajarinya, kecuali akan turun atas mereka ketenangan dan mereka diliputi oleh rahmat Allah. Para malaikat menyertai mereka dan Allah membangga-banggakan mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Abu Daud. 11. Berdoa setelah membaca Al-Quran. Para sahabat apabila setelah hatam membaca Al-Quran, mereka berkumpul untuk berdoa dan mengucapkan, semoga rahmat turun atas selesainya membaca Al-Quran. Hadis lain dijelaskan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhum bahwasannya apabila ia telah hatam membaca Al-Quran, ia mengumpulkan keluarganya dan berdoa. Pemirsa, sahabat setia coretan 16, setiap orang Islam wajib mengatur hidupnya sesuai dengan tuntunan Al-Quran, karena Al-Quran merupakan pedoman kita semua, dan juga harus dipelihara kesucian dan kemuliaannya, serta dipelajari ayat-ayatnya, dipahami dan dilaksanakan sebagai konsekuensi kita beriman kepada Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi penjelasan adab memuliakan Al-Quran di Jimat Kajian Jumat Coretan 16. Jangan lupa dukung channel ini berkembang dengan cara subscribe, aktifkan notifikasinya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.